Informasi yang berkualitas adalah informasi yang membuat banyak perubahan positif bagi masyarakat. Dikemas dari sudut pandang yang unik dan menarik, tentunya akan menceritakan berita yang akurat. Tentu saja kami sajikan untuk Anda. Informasi yang teraktual dan terpercaya, Semuanya kami rangkum di Listen Listen News. News. Bagi pemirsa, Listen News hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Farel Akbar. Dan saya Tanaya Putri yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, berita pertama hari ini datang pameran seni rupa yang ada di Yogyakarta. Pameran ini telah dibuka pada tanggal 22 April 2024 dan akan berlangsung hingga 5 Mei 2024. Seperti yang Anda ketahui, Yogyakarta memiliki bermacam-macam pameran dan salah satunya pameran seni rupa Tabon. Kali ini pameran seni rupa Tabon berada di National Museum, bermacam-macam karya seni rupa ada di sini. Untuk berita selengkapnya, mari kita saksikan di cuplikan berikut ini. Oke, malam di sini saya akan meliput tentang seputar keasikan di pameran di Jogja National Museum. Mari ikuti saya dengan keseruan di malam hari ini. Oke, awal-awal tuh kita harus bentar di PC ini. Ini di sini pura rame nih, ada satu misi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Lisa Amalia. Oh, Lisa Amalia. Jam berapa Mbak datang di pameran ini? Sekitar setengah 9-an tadi. 9 malam. Iya. Jam 9 malam ternyata di sini. Kenapa Mbak tertarik datang di event ini gitu loh, Mbak? Karena banyak pamerannya, terus banyak ada live musiknya juga, terus ada macam-macam sih di sini. Dengan Ibu siapa? Saya Nunung Rita dari Bagavani Kebaya. Gimana Mas? Ini mau mewawancarai udah dari jam berapa gitu Ibu jualan di sini? Di sini. Dari bukanya jam 2 sampai nanti jam 9. Atau kamu bisa sampai jam 10 kalau masih rame ya, tergantung pengunjung. Terus ada berapa omset gitu kira-kira kalau sampai tutup di sini? Nggak tentu ya Mas. Oh, belum tentu. Belum tentu ya. Iya, kadang ya tergantung pengunjung ya, karena ya itu tadi ya memang tergantung pengunjung yang datang, peminatnya. Kadang yang tidak sama sekali, kadang rame, kadang cuma beberapa gitu. Terus kenapa Ibu tertarik jualan di pemeranan ini gitu, Bu? Di pameran ini ya pertama kita seru ya, eventnya seru karena juga kami seniman bisa kolaborasi sama seniman di sini untuk meramaikan, dan panitianya juga asik ya, panitianya idenya itu sangat menarik karena juga di samping kita mencari rezeki di sini juga menghitung emisi karbon juga, itu kan sudah berdampak dengan lingkungan, dan juga itu sama saja dengan pokoknya sejalan dengan program kami dari Bagavani Kebaya yang ingin jadi setiap penjualan produk ini nanti akan disumbangkan ke alam dalam bentuk tanaman. Oh, ya udah Bu, terima kasih Bu, maaf ganggu waktunya. Ya, terima kasih, sukses selalu Mas. Ya, amin. Silahkan nanti beli kebayanya. Iya. Buat ibunya. Ya, makasih Bu. Oke, di sini kita juga ketemu langsung dengan panitianya.
di sini dengan Mbak siapa? Nah, saya Malika. Malika. Ya. Saya Stefan. Oh ya, halo Stefan. Iya. Jadi di sini sejak kapan berdirinya event pameran-pameran sama pasar ini, Mbak? Nah, jadi untuk pasar sama pamerannya sendiri itu berlangsungnya berbarengan dari tanggal 22 April sampai nanti tanggal 5 Mei. Terus konsep apa yang Mbak pikirkan kok bisa eventnya semeriah ini gitu? Jadi awalnya ini yang mencetuskan konsepnya itu ada 3 seniman, Ya. ada Samuel Indratma, Ya. ada Faisal Kamandobat, sama ada Alit Ambara. Jadi mereka berdua ini awalnya ingin bikin pameran. Jadi pamerannya itu namanya Tabon kan. Nah, Tabon itu artinya dari Sanskerta yang artinya rumah gitu. Jadi mereka bertiga dari latar belakang yang berbeda. Samuel Indratma itu lebih ke kolaboratif dan sosialis dan sangat kebudayaan. Terus Faisal Kamandobat juga sangat tradisionalis dan juga mengangkat tentang tradisi Muslim di Indonesia. Terus yang ketiga ada Alit Ambara yang lebih ke politiknya. Jadi dari 3 konsep itu dijadikan satu di dalam sini. Jadi menjadi rumah untuk kita semua, teman-teman yang udah di era ini gitu, untuk kembali menengok tradisi-tradisi Indonesia dan juga isu-isu politik Indonesia kembali ke rumah di pameran Tabon ini. Nah, terus dari rumah itu kita kan juga berinteraksi. Nah, jadi interaksi itu kita wujudkan ke dalam pasar yang namanya Pasar Jembar. Pasar Jembar. Ya, jadi Tabon itu rumahnya, Pasar Jembar itu tempat interaksi antar tetangganya gitu. Jadi di dalam sini juga ada banyak penjual-penjual dari komunitas-komunitas lintas agama. Jadi kayak kita sama-sama interaksi dan ngobrol juga saling berjual beli gitu di dalam pasar ini kayak gitu. Ya, ini yang kesan kakak menjadi panitia terus acaranya megah sama meriah gini, gimana kesan kakak? Seneng banget sih soalnya kami bekerjanya sangat kekeluargaan ya, jadi nggak yang terlalu formal atau kayak gimana gitu. Jadi menyenangkan sekali bisa terlibat di dalam proyek ini. Terus juga konsepnya sangat keren ya. Terus sama seniman-seniman dan orang-orang yang bekerja di dalamnya juga sangat keren-keren. Jadi senang sekali sih bisa terlibat. Makasih Kak, maaf nggak waktunya. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Mari Kak. Apa? Ya tadi ya. Ya itu tadi adalah cuplikan dari wawancara kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga kita wawancari langsung bersama grup band yang tadi tampil di acara pameran hari ini. Pak, dengan siapa di sini Pak? Saya Franz Arya. Tadi kalau boleh tahu nama grup band yang tadi tampil ini apa ya Pak? Kelompok musik Gandana. 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 Ya. Apakah tiap event di JMN ini selalu tampil di sini gitu? Kami baru pertama kali di sini. Baru pertama kali? Ya. Pasar Jembar ini ya. Kesan-kesan Bapak tampil di sini gimana gitu Pak? Seru Pak gimana? Ya yang jelas asik, maksudnya ada tempat pameran, terus sama tenan atau stand jualan, terus maksudnya di sini ada kesan relax, santai dan juga tertata rapi, maksudnya tempat jualan sendiri, tempat sendiri. Ya udah Pak, makasih. Maaf nggak waktunya gitu Pak. Ya sama-sama. Ya, mari Pak. Ya, mari.
Baik pemirsa, berita kedua ada wisata Goa Pindul yang berada di Desa Bejingharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Telah menjadi tujuan populer bagi wisatawan. Seperti yang diketahui, Goa Pindul memiliki pesona alam yang luar biasa. Anda dapat merasakan sensasi petualangan di Goa. Penasaran ingin tahu sensasinya? Mari saksikan cuplikan berikut. Selamat siang pemirsa, bersama saya Fik Novari. Kali ini saya berada di kawasan Goa Pindul yang terletak di Bejingharjo, Gunung Kidul. Mari kita masuk lihat ke dalam. Kali ini saya sudah berada di depan pintu masuk. Mari kita masuk lebih dalam. Let's go. Di sini saya bersama narasumber dari Ibu siapa nih Ibu? Widayati. Widayati. Iya. Jadi kulo Afik. Oh Mas Ati. Ada beberapa pertanyaan ini Bu Iya. seputar Goa Pindul. Yang pertama nih itu yaitu apa yang membuat Goa Pindul begitu menarik bagi pengunjung wisatawan gitu. Pertama ya memang itu kan dari Allah ya Mas. Nek saya menurutku ya karena unik di dalam gua kok enak airnya. Tapi dari dulu memang nek dulu itu memang buat mandi sapi, pembuangan sampah aslinya niku. Oh, malah justru Nggih. dibuang sampah. Nggih, lah kan dari dulu kan mau dibuka mungkin orang kan nek dulu mungkin di dalam gua ini nggo topo apa piye saya juga nggak tahu. Orang asli sini tapi nggak tahu zaman dulunya sama. Ya. Terus itu kan dibuat pembangunan itu terus baru boleh 2010 ya. 2010 itu baru buka. Dibuka. Gua Pindul, nggih. Berarti Yang baru 10 tahun sekarang kan nek 2010 nih. Nek. Habisnya niku nek mboten klaru. Kayak men dia Mas. 2010 itu baru booming-boomingnya ya pertama yang buka sekretariat sini yang babat alas di Wabejo. Dewa Bejo. Nggih, dadi satu objek 12 sekretariat sekarang. 12. Mencar ya itu. Nggih. Dadi bukan nek mapane jenengan beto tamu aku ora tak go ning Wabejo ning GI ning Pacan apa ngoten. Tapi yang pertama buka memang sini. Sini. Nggih, yang babat alas yang bersih-bersih segalanya orang di Wabejo. Dewa Bejo nggih. Nggih. Terus nek kapan Goa Pindul pertama ditemukan itu buat wisata itu berarti 2010 itu Nggih. tadi. Nggih. Terus dampak Goa Pindul bagi warga sekitar sini Bu itu. Ya, menjunjung lah Mas. Nek Menjunjung. kaya riyen kula lah bukake jualan tapi keliling sama pertanian, tapi nek sekarang Goa Pindul ada malah justru menjunjung masyarakat. Masyarakat ikut kiprah. Mane sing ora iso dodol, mane sing hidupnya pas-pasan ya namanya kerja keras ya alhamdulillah. Kayak kula nek wane Goa Pindul ra buka mungkin ra iso nyekolahke anak loro SMA. Oke. Ngoten. Berarti dapat membuka lapangan kerja gitu tadi Bu. Ya alhamdulillah. Nggih. Sing jelas masyarakat ikut seneng ngono Mas. Seneng. Nggih. Tapi masyarakat di situ juga ya arep ngrekoso kan dapat rezeki juga. Teman wong nek ora ngrekoso ya ora bakalan dapat rezeki nggih. Iya, berarti positif banget gitu Nggih. dampaknya. Nggih, Boten dampaknya bener-bener kayak ngerusak lingkungan boten mboten berarti. mboten. Ya alhamdulillah mboten Mas. Ya udah Bu, terima kasih Bu. Nah, ngono ta Mas. Nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, nggih, Bu. Ngapunten ya, Mas. Nggih. Yo lah aku sebaca tutup, tak pikir jalan marak. Lebu ngoten rek aku tak tutup lah ora nek tamu. Kali ini saya sudah berada di depan pintu keluar Goa Pindul. Di sini terdapat banyak wisatawan dari berbagai daerah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Goa Pindul. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Berita selanjutnya datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Jogja Cross Culture atau JCC 2004 kembali digelar untuk ke-6 kalinya. Ribuan wisatawan padati acara ini menikmati pertunjukan seni di banyak titik. Acara ini mengangkat tema Rakit Rakyat. Mari kita saksikan cuplikan di bawah ini.
Oke, malam 25 Mei 2024 saya akan meliput tentang seputar event di daerah Yogyakarta Malioboro yang cukup ramai ini. Yuk mari ikuti saya di perjalanan event kali ini. Oke, langsung saja kita ke pengunjung di sini yang kita akan wawancarai. Oke, Miss ya Mbak, boleh duduk? Iya. Malam Mbak, di sini dengan Mbak siapa ini? Fanda. Mbak Fanda. Iya. Mbak Fanda udah di event Jogja Kultur ini udah beberapa kali gitu lihat di sini? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Asal mana nih Mbaknya? Asal dari Bekasi. tapi asli Kebumen sih, cuma dulu di Bekasi. Oh. Jadi kesan-kesan Mbaknya itu apa itu yang menarik itu dari event Jogja Kultur ini? Seru sih, terus kayak baru pertama kali lihat sih kayak kebudayaan di sini ini yang tadi itu. Yes. Jadi Mbaknya kenapa tertarik buat ke acara ini, Mbak? Karena pengen tahu sih, kebetulan kan lewat di Instagram gitu kan. Diajak teman juga. Sebelumnya juga nggak tahu sih kalau ada acara ini. Malah dari media sosial. Cuma lewat dari media sosial aja. Oh, lihat dari sosmed gitu ya, Mbak? Iya. Oke, kali ini kita langsung aja wawancarai panitia Jogja Kultur yang ada di sini. Mari ikuti saya. Malam Mbak. Oh ya, malam Mas. Misi dengan Mbak siapa ini? Dengan Awis Citra. Oh iya. Jadi apa hal yang mendorong sehingga acara ini terlaksana, Mbak? Oh, ini dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta didukung sama Jogja Cross Culture yang sekarang ini memang acara Jogja Cross Culture 2024 dengan tema Rikat Rakit Raket gitu. Ini di sepanjang Malioboro ini ada 14 panggung yang dari 14 kemanten di Kota Yogyakarta gitu. Oh. Apakah acara ini berlangsung setahun atau beberapa bulan sekali gitu, Mbak? Ya, ini acara annual dari tahun ke tahun ada. Dari 2019 sampai saat ini masih ada, tiap tahun ada. Jadi tiap tahun temanya berbeda-beda dengan konsep yang berbeda-beda juga. Oke, sekian dari liputan yang telah aku liput di daerah Malioboro ini, khususnya di event Jogja Kultur. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut selanjutnya masih ada berada di DIY Yogyakarta. Stadion Mandala Krida kembali menjadi tujuan bagi beberapa event-event, kali ini bernama Mandala Krida Expo 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni sampai 7 Juli 2024. Berbagai macam tenan dan pasar malam ada berada di sana. Penasaran Mandala Krida Expo 2024? Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Oke, malam sekarang saya berada di Mandala Krida Expo. Kali ini kita akan berkeliling tentang trip, kulineran dan berbagai macam kayak spot-spot buat healing pada malam ini. Yuk, mari ikuti saya. Jadi saat ini sudah hadir dari Hanifah. Oke, kali ini kita akan mewawancarai pedagang-pedagang yang ada di sini. Halo. Ya, dengan Mas siapa, Mas? Mas Noviantoro. Ini di event apa ini, Mas, namanya? Mandala Expo. Nah, ini jadi di sini sudah berapa hari, Mas? Di lapak di sini?
dari hari Jumat kemarin tanggal 26. Selesainya tanggal? Tanggal berapa tuh? Tanggal 7 selesainya. Tanggal 7? Ya. Jadi Mas, kenapa di sini kira-kira nyewa tempat apa gimana gitu Mas? Ini kebetulan nyewa tempat, nyewa booth, langsung lebih ke panitia. Terus milih booth bisa di sini. Dan ini boothnya sendiri. Tokonya juga ada. Ini event EXO di sini udah berapa kali gitu Mas? Ini kebetulan baru yang pertama kali diadain di mana lagi ya. Mungkin kedepannya bisa jadi event rutin tahunan, setahun sekali bisa. Ini yang terakhir Mas, tadi kesan-kesan untuk Masnya dalam memperingati event ini apa aja Mas? Ya kebetulan kesan dan pesannya banyak ya, jadi tambah teman, tambah silaturahmi sama dari yang nggak kenal jadi kenal, ketemu saudara, ketemu teman lama yang udah berapa tahun nggak ketemu, jadi ketemu di sini. Oh ya, di sini udah ada dengan panitianya, dengan Mas siapa Mas? Mas Udin. Jadi di event ini baru pertama kali apa sebelumnya udah ada gitu Mas? Ya, ini event MKI ini Mandala Kita Expo ini baru satu kali ini. Ini launching pertama kali. Oh, baru pertama kali ya? Ya, baru pertama. Sebelumnya kan kita biasa di sekaten alun-alun ya, karena berhubung sekaten itu udah tidak ditiadakan. Nah, kita bikin acara sendiri di Mandala Kita Expo ini. Kalau menurut Masnya itu hari-hari dari yang sebelum-sebelumnya sampai sekarang itu paling rame pas hari H ke berapa gitu Mas? Kalau dikategorikan paling rame hari H berapa itu nggak tentu, tapi yang paling rame biasanya setiap hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu itu Mas? Ya. Ini buka dari pagi pak sore pak gitu? Kita bukanya dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Jadi pesan-pesan buat Masnya supaya event ini di tahun depan itu apa aja Mas? Ya semoga lebih maju, lebih sukses lagi. Event yang baru launching pertama kali ini semoga sukses terlaksana dengan lancar. Ini kita sudah ada bersama pengunjung di sini dengan kakak siapa? Halo, aku Esa. Esa. Aku Mala. Ini ada Esa, ada Mala di sini. Kakak adik ya? Enggak. Oh bukan. Asal dari mana nih kalian berdua? Asli Jogja. Asli sini? Iya, iya. Jadi datang ke sini tuh karena mau apa gitu kak? Karena mau jualan, ada tugas dari sekolahan. Oh tugas juga? Iya. Sampai ini juga tugas. Terus apa udah dapat berapa ini konsumen kak di sini? Tadi tuh sebenarnya di Algit, alun-alun Kidul, terus pindah ke sini. Yang di sini ya lumayan sih, udah beberapa botol, 10 mungkin. Udah 10? Iya. Kesan-kesan kakak ini buat event ini untuk kedepannya apa kak? Asik sih, ini rame banget ternyata. Baru pertama kali aku kesini juga. Oke, sekian dari saya yang bisa saya tampilkan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Listen News. Baik pemirsa, berita selanjutnya berada di Yogyakarta. Pasien rawat inap rehabilitas narkoba di Rumah Sakit Jiwa Gracia dengan riwayat pemakaian narkoba. Mari kita saksikan wawancara langsung dengan narasumber. Ya, selamat pagi. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta. Bersama saya, Baskara, kita akan mewawancarai beberapa narasumber. Ya, saat ini saya sudah berada di dalam rumah sakit dan saya akan segera mewawancarai satu narasumber yang mana itu adalah juga pegawai Rumah Sakit Gracia. Ya, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan dan kita akan bertemu dengan satu narasumber. Namanya siapa, Pak?
Nama saya Taufik. Dengan Pak Taufik izin tanya sebentar. Ini tentang apa tanggapan Anda tentang kasus narkoba yang menjarah di semua kalangan orang-orang dari muda sampai tua? Nah, kalau tanggapan saya pribadi sih, memang untuk saat ini kasus penggunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba itu di masyarakat cukup tinggi. Jadi untuk pengawasan orang tua itu harus lebih ekstra lagi, dan terutama masyarakat itu kesadarannya juga harus ditingkatkan terhadap bahaya penggunaan narkoba. Apalagi dengan mudahnya untuk mengakses narkoba saat ini, bisa dapat dari mana saja. Terus apa ya? Itu saja sih. Jadi lebih ke lingkungan harus lebih ekstra terhadap pengawasan masyarakat sekitar, terutama kepada anak-anaknya. Terus kalau menurut Anda, upaya apa yang harus dilakukan untuk memberantas kasus narkoba? Kalau untuk upaya sendiri, jelas untuk penegak hukum itu lebih harus ditingkatkan lagi, untuk peredarannya lebih ditekan, terus untuk produksi yang masih banyak yang ilegal itu juga harus ditekan juga, lebih banyak melakukan sosialisasi penggunaan agar peredarannya juga tidak terlalu bebas. Terus selanjutnya, hukuman apa yang pantas biar pengguna dan pengedar itu memiliki rasa efek jera? Kalau untuk pengguna mungkin masih relatif hukuman saat ini masih cukup ya. Cuman kalau untuk pengedar mungkin lebih diperketat lagi. Jadi nggak cuman yang skalanya besar, karena sekarang kan banyak kasus itu pengedar skala besar, mereka cuci tangan. Bersih malah mereka bersih. Yang jadi tumbal adalah yang bermain di bawah. Itu hukuman mati itu memang lebih paling tepat sih. Untuk hukuman yang ke pengedar yang kecil-kecil mungkin harus lebih ditingkatkan lagi untuk menjadi efek lebih jerat, supaya besok kedepannya setelah mereka itu terbebas dari hukuman itu bisa benar-benar berpikir kalau efeknya itu ketika mereka mengedarkan narkoba tidak hanya merusak generasi bangsa, tapi juga merusak tatanan negara ke depannya. Terima kasih atas jawabannya Pak Taufik. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari tingginya judi online atau judi online saat sedang menjadi perbincangan yang hangat dikarenakan banyak orang yang ingin melipat gandakan penghasilan mereka dari bermain judi online. Mari kita melihat hasil investigasi dari tim kami. Siang Mas. Siang. Ini saya akan bertanya-tanya sedikit tentang judi online. Masnya kan mantan pemain ya. Yang pertama, apa motivasi Anda sehingga Anda bisa terjerumus ke judi online? Kalau itu saya awalnya sih karena uang gajian kerja saya kurang ya Mas. Oh sudah kerja ya? Sudah, terus kebutuhan istri saya juga banyak, jadi kalau cuma dari pekerjaan gaji itu kurang, jadi saya inisiatif untuk bermain judi online. Anda bisa menghidupi keluarga Anda dengan uang dari judi online itu apa pikiran? Alasannya gitu. Alasannya. Ya karena itu sih, kalau saya judi online itu kan HP, misal pakai pinjam punya temen kan juga aman gitu, jadi istri juga nggak tahu. Ya saya kalau ngomong sama istri, misal itu kan ada jackpot itu kan mungkin
3 sampai 4 juta gitu. Saya alasannya bonus dari pekerjaan, bonus dari Gaji. Berarti Anda juga berbohong dengan istri Anda sendiri. Hal itu. Iya. Kira-kira modal berapakah modal yang Anda keluarkan untuk judi online? Kalau pertama itu saya langsung 200.000. 200.000 langsung dapat 1 juta. Nah, di situ saya tergiur Berarti ketagihan ya malah. Nah, karena dapatnya besar. Nah, Anda lebih belanja ke situ, jadi lebih besar. Sekarang saya kalau main itu 2 sampai 3 juta gitu modalnya. Itu modal. Ya, Dan istri Anda tidak tahu. nggak tahu. Nah, kan sekarang Anda sudah bertobat untuk bermain judi. ya. Apakah ada mungkin istri Anda tahu tentang Anda menjudi atau gimana? Sehingga Anda bisa berhenti bermain slot. Saya bilang ke istri saya itu ya cuma sekedar kalau saya pernah main judi online, tapi saya nggak sedetail sedetail itu enggak. Alasannya cuma saya bilang saya pernah judi online gitu. Dari situ tanggapan istri Anda bagaimana? Apakah menyesal atau marah ke Anda atau justru memaklumi? Kalau istri saya itu kan saya main judi, jadi sampai sekarang tuh dia nggak tahu kalau uang yang pernah saya kasih itu hasil dari judi. Belum tahu sampai sekarang. Mungkin Anda ada waktu untuk meluangkan waktu untuk Anda berbicara dengan istri Anda perihal judi slot tersebut dan Anda menghidupi keluarga Anda dengan uang hasil judi tadi. Gimana ya Mas? Bingung saya. Soalnya saya sampai sekarang belum pernah bilang kalau saya pernah ngasih uang hasil judi itu. Cuma saya bilangnya saya pernah berjudi, pernah main judi itu. Tapi untuk uang untuk menghidupi keluarga Anda tidak pernah berbicara tentang itu. Tidak pernah. Soalnya saya takut istri saya kecewa, terus mertua saya kecewa, saya takutnya itu. Jadi saat ini Anda menanggung dosa Anda sendiri. Ya. Tanpa diketahui siapapun di keluarga Anda. Keluarga, ya betul. Ya, Mungkin cuma sekedar berbicara Anda pernah bermain judi. ya cuma istri saya yang tahu kalau saya main. Enggak sampai kemana-mana ya. Ya, Dan ini kan Anda bisa disebut mantan penjudi ya. ya. Nah itu hal apa yang membuat Anda bisa berhenti untuk bermain judi? Saya berhenti itu karena Mungkin istri Anda sedang hamil atau enggak, itu malah saya tetap main itu. tetap main Karena saya terlilit utang. ke ranah pinjol gitu ya? Pinjol, bukan pinjol sih Mas, kayak gimana ya, kan di kampung itu ada kayak koperasi gitu. Nah, saya pinjam ke situ totalnya sampai 25 juta. Terus saya jual motor. Sampai Ya, itu ya sampai sekarang ya istri saya belum tahu kan. tahu kalau Anda punya hutang dengan koperasi. Saya jual motor ya cuma alasannya biar apa ya, ada modal buat persalinan gitu lah. Oh berarti ini mau lahiran? Ya. Dan Anda memutuskan untuk berhenti bermain judi dengan alasan itu juga mungkin? Atau terlilit utang tadi lebih besar ke utangnya sih Mas. Oh lebih mikir ke utangnya? Berat Utangnya, karena kasihan kalau saya meninggal gitu istri akan beban lagi ya? utang gitu. Sudah judi berutang lah. Itu bagaimana gitu Mas? Mungkin kan Anda sekarang sudah tidak bermain judi online karena alasan terlilit hutang. Mungkin ada Saran sedikit atau motivasi untuk kan ini masnya masih muda. Untuk anak-anak yang lebih muda mungkin punya motivasi agar tidak bermain slot, agar tidak terjerumus slot mungkin. saran saya sih ya jangan pernah tergiur sama judi slot itu, judi online lah, apapun judinya sebenarnya. Jangan sampai kecanduan ya. Sebenarnya main judi itu ya udah salah gitu Mas. Sudah kenal gitu ya. Terus kalau apalagi sudah judi berutang, itu lebih Menjerumus lagi ya. judi utang
mau hidup bagaimana. Oh iya, itu susah ya. Yang susah makin susah. Nah, kalau gitu keuntungan yang Anda dapatkan dari slot itu berapa? Atau mungkin malah minus ke Anda atau sampai Ya, sudah tentu lebih besar ruginya sih, Mas. rugi Anda lebih besar daripada modal Anda ya? Ya, itu rugi itu saya 100 juta lebih. Itu Mas, 100 juta? Lebih. Enggak sekarang? Ya, karena sekarang kalau ditotal semuanya itu 100 juta sampai 100 juta saya lebih rugi. Dan sekarang saya juga sudah berhenti lah, Mas. Jadi ya hidup jadi lebih tenang, bisa lebih fokus ibadah sama keluarga dan mikir hutang tadi. Nah, Siang hari ini saya sedang bersama salah satu admin slot di Yogyakarta. Saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang admin slot yang mungkin banyak merugikan orang lain. Iya. Yang pertama mungkin apa hal yang mendorong Anda sehingga Anda menjadi admin slot? ya karena sebenarnya tuh ya ini bukan keinginan saya untuk seperti ini, tapi gara-gara saya punya adik yang harus saya cukupi, jadi saya Mau tidak mau? bekerja yang sebenarnya saya juga tidak mau, tapi karena dari hasil itu bisa mencukupi, ya jadi saya melakukannya. Iya. Oke. Menurut Anda sebagai admin slot tuh cukup merugikan banyak orang atau Anda hanya Anda hanya menginginkan rezeki yang ada di situ? Ya sebenarnya kalau merugikan orang itu ya karena kebanyakan orang yang bermain judi online atau slot itu kan juga biasanya orang-orang yang sudah banyak tergiur sampai merelakan apa-apa seperti utang lah, pinjaman online seperti itu. Menurut Anda adakah hal yang ingin Anda lakukan selain menjadi admin slot? Mungkin bisa menjadi pedagang atau apa gitu? Iya. Anda sudah kepepet sehingga Anda masuk ke admin slot? Iya, saya sangat kepepet karena saya hanya lulusan SMP. Iya. Berarti dari segi kebutuhan keluarga tadi ya? Ya, saya juga tujuannya untuk membantu ekonomi untuk adik-adik saya. Seperti itu. Berarti Anda juga bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga? Iya, betul. Anda di rumah hidup bersama siapa? Sama adik-adik saya. Orang tua? Orang tua tidak tahu kemana. Berarti dari kecil sudah nggak ada orang tua ya? Iya, dari saya SD mau SMP. Mau naik SMP, Iya. sudah sendiri sama adik-adik. Iya. Apakah ada keinginan untuk berhenti menjadi admin slot? Ya kalau keinginan itu pasti ada, cuman saya sampai sekarang juga mau kerja apa, sedangkan saya juga cuma sebagai lulusan SMP, saya katakan tadi seperti itu. Mungkin susah ya mencari pekerjaan lain. Ya apalagi di zaman sekarang kan, jadi apapun dilakukan gitu. Apakah hal tersulit yang pernah Anda jalani sehingga ketika Anda menjadi admin slot? Ya mungkin apa ya Kak, hal yang paling tersulit itu ketika mencari-cari, kayak biasanya kan tugas admin itu kan sebagai penarik perhatian orang-orang ya, seperti marketingnya gitu ya? Iya, marketingnya, kayak biasanya tuh saya kirim via WA atau telepon juga. Anda bisa mendapatkan akun nomor-nomor tersebut dari mana? Itu dari data-data yang sudah dimasukkan oleh pemain. Jadi itu pas daftar itu udah tercantum nomor-nomor mereka ya? Iya, biasanya kan suruh ngisi registrasi member baru atau mungkin ada teman yang pakai nomor orang lain gitu. Apakah hal yang
Mungkin kakak ini mau berhenti menjadi admin slot, Iya. ada keinginan begitu? Ada, pastinya ada, karena kalau saya cuma modal mencari uang dan membenarkan ekonomi saya dengan itu pun juga masih kurang. Iya, dan tidak halal ya hitungannya. Kalau untuk menjadi admin slot tuh butuh modal nggak sih? Enggak, cuma asal gabung gitu aja. Iya, biasanya itu ditawarin, ada yang nawar-nawarin gitu. Oke, cukup segitu aja kak. Saya bertanya-tanya. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Sekarang saya sedang berada di kampus Amikom dan saya akan menanyakan kepada salah satu mahasiswa yang ada di sini tentang maraknya judi online. Mari, saya. Selamat siang, Mas. Siang. Saya boleh bertanya tentang ini. Menurut Anda bagaimana maraknya judi online di kalangan mahasiswa? Baik, jadi sekarang ini kan sedang trennya judi online ya. Apalagi slot. Menurut saya mahasiswa ini terjebak judi online karena mereka menginginkan kaya instan, Mas. Oh, kayak instan. Kaya dengan cepat gitu. Tanpa usaha yang berat. Betul. Menurut Anda, apakah ada teman Anda yang bermain judi slot? Ada. Itu kira-kira dia menang terus atau stres terus? Stres terus malahan. Kebetulan itu teman saya nongkrong itu sambat terus. Kok aku kalah judi terus, nggak pernah menang. Nggak pernah menang itu ya? Pernah menang, tapi cuma sesekali gitu. Iya. Apakah Anda mempunyai teman yang sering bermain judi online? Sering. Kebetulan saya ini satu tongkrongan sama teman saya yang judi online itu. Dia itu punya uang, tapi bukan untuk membeli kebutuhan, malah untuk depo. Astagfirullahaladzim. Berarti dia sudah terjerumus sangat dalam itu ya? Sudah terjerumus sangat dalam itu, sudah dinasehati oleh beberapa teman saya dan sulit untuk keluar dari lubang si setan itu. Saya turut prihatin Mas dengan teman Anda ini. Dan untuk yang terakhir, bagaimana saran Anda untuk mungkin semua yang bermain judi online supaya bisa berhenti? Menurut saya, sebagai anak muda, seharusnya jangan terjerumus oleh kaya cepat. Jangan, semua itu harus ada prosesnya. Ya. Karena apapun yang instan, itu pasti hilangnya juga akan instan. Betul. Ya. Seperti ini ya, pesugihan itu ya? Betul. Berarti bagus sekali ini saran Anda. Mungkin itu saja Mas. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Masnya jangan judi online ya? Jangan. Nggak boleh. Siap. Saya lanjutkan untuk penutupan. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya lontarkan kepada para mahasiswa yang belum terjerumus ke judi online. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, kembali lagi di Listen News. Kenaikan harga bahan pokok telah menjadi isu yang ramai di tengah masyarakat. Berbagai komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kenaikan harga ini sangat dirasakan oleh rakyat menengah ke bawah, yang sulit untuk membeli bahan makanan seperti sebelum harga naik. Mari kita saksikan berikut ini. Selamat siang. Hari ini Rabu tanggal 1 Mei saya berada di Pasar Prambanan dan saya akan bertanya-tanya tentang kenaikan harga pasar setelah Lebaran ini. Mari ikuti saya. Saya sudah di dalam pasar dan
saya akan bertanya-tanya tentang kenaikan harga pokok di pasar ini. Ya. Bu, Ya, di sini saya dengan Ibu siapa? Iis. Ibu Iis. Iya. Oh ya, saya akan bertanya-tanya tentang apa penyebab utama dari kenaikan harga bahan pokok di setelah Lebaran. Mungkin karena banyak orang apa sih Mas? Hajatan ya? Hajatan. Terus semua Terus jadi masak-masak gitu. Iya, masak-masak. Semua jadi naik. Kalau boleh tahu apa aja Bu yang naik, Bu? Telur itu langsung naik. Telur Nah, naik. Dari langsung. harga? Harga tadinya satu kotak itu cuma sekitar 380, sekarang 410, 415. Lumayan tinggi ya Bu. Lumayan tinggi. Selain telur Berambang. apa? Berambang itu itu bawang merah. sekarang ya bawang merah 60.000 1 60.000 kilo. 1 kilo. Yang bawang putih juga naik jadi 45. Dari Harga biasanya cuma 38, 39, 40 itu palingan sekarang. berarti bertahap. Mm-mm. Kalau ini kemarin kan juga sempat naik harga cabai. Nah, itu gimana menurut Ibu? Naik cabai kalau puasa sampai saat ini belum naik. Belum naik. Belum. Berarti Masih tetap sama standar. standar. Naik cuma dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Itu cabai yang Ya, rawit. Kalau cabai yang keriting Keriting ya biasa Sama. sih Mas ya. Enggak naik-naik banget gitu enggak, biasa. tapi tetap alhamdulillah rame kan Bu? Oh, Menjelang dan beda. setelah. Beda. Beda. Kalau mau lebaran tuh agak rame, terus habis lebaran rame, habis itu cuma berapa paling 2 minggu Mas ramenya. Setelah atau menjelang? Mau sama setelah itu cuma Oh, 2 cuma mingguan. 2 mingguan. Ramenya. Habis itu ya kayak gini. Ya hari-hari biasa gini. Setiap hari kayak gini. Cuma pagi ya Bu paling. Pagi. Di sini saya ke penjual yang kedua dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Sulistiati. Ibu Sulistiati. Ya. Saya mau bertanya Bu. Kan baru-baru ini ada rumor katanya semua harga sembako dan lain-lain naik. Ya. Nah itu sejak kapan ya Bu? Wah, sejak ruahnya Mas. Pagi ruah. Sejak ruah. Ruah itu apa? Ruah ini apa? Sebelum puasa. Oh bulan puasa. sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan udah barang sembako semuanya udah Sudah naik. naik. Bahkan harga. Sampai Terus- sekarang ya. Sampai sekarang masih naik. Masih. Terus apakah dengan harga yang naik memberatkan konsumen maupun produsen? Ya pasti toh. Mas. Kalau buat yang produsen apanya ya Bu yang memberatkan? Mungkin harga ini ya, pulaknya ya. Harga gulanya biasanya dikit kan jadi melambung, jadi 2 kali kan biaya pengeluarannya bisa jadi 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat. Iya. Biasanya misalnya 100.000 udah dapat kompres, sekarang kan cuma dapat beberapa barang. Oh. Gitu. Terus bagaimana pendapat Ibu dengan kondisi harga bahan pokok setelah Lebaran ini? Ya mintanya ya stabil Mas. Mintanya stabil. Tapi nek barangnya nggak ada otomatis mau nggak mau Oh nggak mau ya Bu? Iya. Iya ya benar. Nggak mau. Apalagi sekarang ini 2 hari ini hijau-hijauan sayur hijau-hijauan gini menghilang. Menghilang. Iya. Kenapa ya Bu? Kurang tahu ya. Mungkin karena mahalnya itu ya? Awal-awal kan sayuran kayak gini kan murah. Ya. Terus sekarang ganti mahal kan. Dampak penutupan tempat pembuangan akhir TPA Piungan di Bantul, Yogyakarta telah menimbulkan masalah serius bagi masyarakat. Sampah menggunung di sejumlah titik jalan termasuk di Jalan Munggur Kota, Yogyakarta. Telah menjadi masalah yang sulit di atas penutupan berlangsung mulai tanggal 23 Juli hingga 5 September. Hal ini menyebabkan pembuangan sampah warga tidak dapat dilanjutkan ke tempat tersebut yang berpotensi menyebabkan sampah sembarangan di pinggir jalan dan di sungai. Yogyakarta, mari kita saksikan cuplikan berita saat ini.
Oke, kali ini kita sudah ada di TPS Piungan, lebih tepatnya di Jalan Piungan, di tempat pembuangan sampah. Pada pukul 15:31 WIB. Mari ikuti saya untuk berkenalan lebih lanjut di TPS ini. Dengan Bapak siapa? Aris. Pak Aris. Jadi kan ini kan katanya TPS Piungan mau dipindahkan ke Prambanan kan Pak. Jadi pesan-pesan buat Bapak gitu gimana gitu Pak? Ya, pesan dari saya kalau bisa, kalau mau dipindah itu semua pengerja misal pemulung, saya harap ini masih digunakan. Soalnya kan semuanya kepengen nyari sampah seperti biasa. Terus tanggapan Bapak, semisal ini jadi dipindah ke Kalasan gitu ya Pak, rencana Bapak mau tetap stay di sini Pak, ikut di Kalasan itu Pak? Mungkin nih kan saya kan sekeluarga di sini, jadi kalau semuanya mau ikut, mungkin saya juga mengikuti yang mau pindah. Kalau enggak ya maklum, mungkin enggak jadi ke sono kan. Ya, di sini langsung saja dengan Ibu siapa? Erni. Jadi dampak positif setelah TPS Piungan ini pindah ke Kalasan apa aja kira-kira buat Ibu? Jalan ini agak berkurang volume kendaraan. Nek kayak saya kan punya anak kecil tuh Pak, jadi rondo merasa tenang sedikit loh. Terus kayak buat Ibu apakah dari lingkungan sekitar TPS ini ada kayak polisi udara apa gitu? Budget terbiasa dari dulu tuh Pak, jadi yo biasa mau oleh polisi udara nih. Pun lama tuh mergani. Sampai kan saking wis piro 25 tahun ada ya. Oh, ini udah 25 tahun berarti. Ketoke wis enak. Jadi budget terbiasa. Terus kayak ini pas pindahan di mana Prambanan gitu, pesan-pesan buat Ibu apa gitu, apa yang TPS ini mau dijadiin apa gitu? Yo ini kemungkinan harapan harapan kecil ki warga sekitar kan wis terlalu banyak ya Mas. Kita jaga ke koyo nggon perekonomian kan yo mlakune karena ada pembuangan sampah. Ya kemungkinan eneng solusi kecil-kecil misalnya tetep iso apa ya lali. Cara dene iso misalnya kan koyo pedagang, pengepul rosok semua kan sapa ngerti adanya pembangunan arah TPA sampah kan ekonomi ya iso berlanjut lho Mas. Nek sekarang kan pomene wong dodol pemasukan genah berkurang genah aduh banget. Gitu kan? Maksudnya misalnya hasil dari misalnya sepiro saiki separone we enggak nyampe. Gon perekonomian sik paling kroso iki mung ngono kuwi, hasil kerja nih lho. Maksudnya penghasilan berkurang. Kita akan wawancarai warga yang terdekat. Permisi Pak. Dengan Bapak siapa di sini? Pak, izin duduk ya Pak. Iya. Dengan Bapak siapa? Pak Sadat. Pak Sadat. Jadi ini kan saya mau bertanya tentang dampak TPS ini terhadap lingkungan terdekat gitu, apa aja Pak dampaknya? Saat ini gini. Nggih. Ini dikelola kiambak niku masanya niki. Terus damel tobong terus diobongi kiambak sareng tutup niki ngoten. Oke. Terus niki napa? Kados Indo ya. Jadi apa? Ini Pak apa? Kan ini kan mau dipindah ke Kalasan kan? Terus Bapak itu setuju nggak Pak kalau semisal dari TPS Piungan dipindahkan ke Kalasan gitu? Setuju mawon malahane nek pamane enten riko, enten lokasi ngoten niku. Terus
misal yang sini kosong gitu, apakah ada rencana dari warga-warga sekitar untuk apa ya, kayak reboisasi Pak, mendaur ulang sampah-sampah itu gitu Pak? Ya udah Pak, makasih Pak. Maaf mengganggu waktunya. Berita selanjutnya, berita dari Klaten. Proyek Jalan Tol Jogja Solo merupakan pembangunan yang dinilai membawa dampak. Sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar area terdampak proyek Jalan Tol Jogja Solo di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol yang dapat menyebabkan relokasi penduduk. Selain itu, dengan adanya pembebasan lahan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Lahan di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Klaten menjadi berdampak. Tol Jogja Solo nantinya total uang ganti rugi UGR yang diselenggarakan di desa bakal mencapai 400 miliar. Selengkapnya kita lihat berita berikut. Selamat siang pemirsa, saya Salsabila Nadia Putri Salina. Saya berada di exit tol Kuncen yang ada di Polan Harjo. Dan ini komplek-komplek yang terkena gusuran. Saya sedang di komplek perumahan yang terkena dampak tol. Ini saya sedang bersama Ibu Tiwi. Oke, Ibu. Kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Menurut Anda terjadinya hal seperti ini cukup merugikan Anda dan keluarga atau tidak? Secara materi enggak ya Mbak, kan dapat uang banyak. Kalau emosi ya paling orang-orang tua yang terdampak. Soalnya kan namanya orang di kampung jarang kemana-mana. Sisi emosional suruh pindah, secara sosial kan suruh pindah lagi ke kampung yang baru kan. Agak susah adaptasinya itu. Oke. Terus apakah adanya pembangunan tol ini ada pro kontra dari masyarakat? Ya pro kontra itu pasti ada, cuman apa ya, selama ini konfliknya nggak begitu ini sih, biasa-biasa aja, cuman konflik biasa antar keluarga. Biasanya kan pembagian hak waris, kalau sama pemerintah semuanya sudah tanda tangan sudah oke. Itu. Apa yang membuat masyarakat akhirnya menerima penggusuran ini? Terus apa kesepakatannya? Kalau menerima kan katanya karena ini proyek nasional ya. Jokowers banyak yang ini ya, yang nggak apa-apa, cuman dampaknya apa ya, karena cuman pindah beda RT lah, masih satu kelurahan, nggak begitu dampak sosiologisnya, nggak begitu terasa, masih sama lah kehidupan bermasyarakatnya. Mungkin beda kalau sudah pindah kemana, ke kota. Orang desa kalau pindah ke kota kan adaptasinya mungkin agak susah ya Mbak. Sama kan kayak orang kota pindah di desa. Iya, pasti kan desa itu beda banget. Terbiasa lihat sawah, lihat denger kodok, denger apa-apa. Kalau di kota udah nggak denger kan bingung juga kan. Nah, kan sama aja. Saya di sana juga depannya juga sawah, di sini depannya ada sawah, yang biasa. Cuman bedanya rumahnya tambah kecil. Dulu kan besar, halamannya luas, sekarang enggak. Halamannya sempit sekarang. Nggak punya halaman. Jumlah total bidang lahan terdampak mencapai 3021 bidang termasuk tanah kas desa. Sementara pembebasan lahan di Jonton baru mencakup 206 bidang lahan. Belum semua tanah terdampak pembangunan tol Solo Jogja di Johan yang menerima pembayaran UGR. Pembebasan tanah kas desa menunggu proses musyawarah desa. Sementara untuk tanah pribadi yang belum menerima pembayaran UGR tol karena masih ada kekurangan administrasi. Selain pemukiman dan sawah, ada 2 masjid di wilayah Joton yang diterjang tol.
Kedua masjid itu berada di tanah wakaf dan masing-masing dikelola yayasan di bawah Muhammadiyah dan yayasan di bawah NU. Selanjutnya masih dari Klaten, Car Free Day atau kegiatan hari bebas kendaraan bermotor kembali diselenggarakan di Jalan Pemuda. Berdasarkan pantauan dari kami, warga Kabupaten Klaten sudah ramai sejak pukul 7 pagi. Banyak dari mereka datang untuk mencari sarapan, bersepeda, atau sekedar berjalan-jalan. Untuk informasi selengkapnya, kita liputan berikut ini. Selamat pagi pemirsa, saya Aldi Sadrika Putra. Saya akan meliput tentang Car Free Day di Klaten. Dan di sini saya akan mewawancarai anggota Disub untuk Car Free Day ini. Yuk. Ini saya sudah dengan Bapak siapa? Bapak Gesang. Nah, ini Pak. Sejak kapan CFD ini didirikan? Untuk CFD mulai dilaksanakan dari tahun 2015. Dulu yang bertepatan di Jalan Pemuda. Oh, depan alun-alun ya Pak? Iya, sekitar alun-alun. Kenapa CFD ini didirikan di Klaten, diadakan? Nah, untuk menciptakan untuk masyarakat juga mengenal produk-produk lokal, menciptakan kesehatan, kesejahteraan bagi untuk masyarakat, terus khusus di Klaten, bisa untuk lahan pekerjaan juga untuk orang jualan maupun untuk kuliner-kuliner, memajukan intinya produk-produk lokal bisa dihadirkan di dalam Car Free Day, baik ajang olahraga, kesenian maupun untuk perdagangan semuanya. Apakah Car Free Day ini diminati banyak masyarakat? Ya, sejak dari 2015 sampai 2024, terkhusus untuk masyarakat warga Klaten, banyak sekali peminat dalam acara Car Free Day, terutama untuk saat-saat ini. Setiap ada Car Free Day pasti meluap, baik untuk parkiran maupun jalan semua penuh dengan kerumunan masyarakat. Berarti menandakan untuk Car Free Day ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dari pemerintah. Sangat diminati oleh masyarakat. Ya, saya di sini dengan Mbak siapa? Namanya Sinta. Kak Aldo. Tujuan Mbaknya ke sini ke kenapa Mbak? Untuk jalan-jalan, Jalan. jajan juga. Kesini sama siapa Mbak? Mana? Sama siapa? Sama bapak sama ibu. Tahu dari mana Mbaknya ini ada CFD di sini? Dari media sosial ya. Dari medsos, kayak IG gitu Mbak? IG, TikTok. Manfaat buat orang-orang di sini apa Mbak? Kalau buat pembeli ya itu tentunya mereka bisa jalan-jalan gitu kan, ini kan panjang ya Car Free Day-nya. Terus mereka juga bisa milih jajanan gitu, kayak mau beli apa, ada semua. Ya, saya sekarang di sini berada di CFD dengan berjualan dengan Mas siapa Mas? Mas Thomas. Mas Thomas, Aldo. Nah, Mas kenapa Masnya berjualan di CFD ini? Oke, awalnya kan sebenarnya aku kan jualannya itu di dekat stasiun Klaten gitu ya. Terus kalau di sana kan terbatas ya, maksudnya kayak kita cuma ibaratnya nunggu motor lewat gitu kan. Terus aku dengar Car Free Day Klaten ini belum lama sih di sini, aku baru sekitar 1,5 bulan. Oh baru ya? Baru, aku di sini baru. Ini mungkin sekitar ke-7 kali ya waktu itu. Ya pengen coba aja kayak kayaknya rame gitu. Kalau di sana kan bedanya tadi kita nunggu motor ya, lewat atau orang lewat. Kalau di sini kan bener-bener yang hampir semua orang Klaten dari mana-mana ke sini semua. Terus dan aku yakin mayoritas mereka juga tujuannya jajan ya. Jajan, apalagi kalau panas kayak gini ya tinggal ini aja kok kayaknya peluangnya memang lebih besar aja gitu buat jualan di Car Free Day Klaten ini gitu sih.
Kalau jualan di sini tuh kira-kira biaya admin ada nggak, Mas? Kalau waktu itu pertama kali aku kesini sih nggak ada. Waktu itu pertama kali kesini kan aku dan pertama kali kenal sama tukang otak-otak ya. Jadi sedikit jelasin kalau di Klaten ini tuh nggak ada biaya, cuman paling beberapa kendala yang mungkin karena baru ya. Jadi karena baru paling di tempatnya sih Mas. Sulit cari tempat agak susah ya, karena mungkin kan beberapa juga udah ada yang lama di sini gitu kan. Kalau aku termasuknya baru. Cuman kalau biaya sih nggak ada, cuman ada koordinatornya biasanya. Ada koordinatornya. Terus waktu itu saya bilang ke beliau, akhirnya cari tempat yang tetap. Baik pemirsa, kembali lagi di Listen News. Masih bersama saya Farel Akbar. Dan saya Tanaya. Berita kali ini adanya penjualan kambing hewan kurban di Bantul, Yogyakarta. Strateginya yang memakai jasa SPG untuk berjualan menuai beberapa kritikan. Terkait strategi penjualan tersebut, menggunakan jasa SPG memiliki kemampuan berbicara untuk meyakinkan konsumen sehingga mampu menarik pembeli untuk datang. Untuk selengkapnya, kita lihat liputan berita berikut. Halo, selamat sore. Saya kali ini berada di kandang kambing Mutiara Eva. Di sini menyediakan kambing kurban berkualitas. Letaknya di sini yaitu di Taman Teater Bantul. Terus yang unik di sini yaitu salah satu pemasarannya menggunakan SPG di sini. Terus untuk lanjutannya simak ke dalam. Let's go. Dari Bapak siapa? Adi Karnadi. Adi Karnadi Ya, sebagai owner ya? Owner dari kandang kambing Mutiara Eva. Ya. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang siap mau ditanyakan. Iya. Yang pertama itu ini awal mulanya dari tahun berapa ya ini Pak? Kalau kandang kambingnya itu di 2022. Itu 2022 saya masih jualin kambingnya orang lain. Tapi di 2023 kemarin saya sudah jual kambing sendiri. Nah puncaknya ini viral-viralnya sekarang karena ide saya menggunakan SPG. Iya itu. Gitu. Berarti dulu berawal dari itu dulu ya, jualin punya orang dulu. Orang lain dulu, betul. Terus ini yang kedua. Siap. Kenapa memilih menjual kambing Pak? Enggak sapi atau? Karena basicnya saya jualan sate kambing Mas. Karena kenapa saya jualan sate kambing? Itu kan berurutan. Jadi saya bisnisnya itu berurutan dari hulu ke hilir. Ya. Lah hulunya itu saya juga jualan kambing. Nanti itu juga dagingnya buat jualan sate. Nah nanti ketika musiman ini Idul Adha saya jualan kambing kurban ya. gitu. Dan makanya program di sini yaitu beli satu gratisnya sate kambing. Oh beli satu bisa makan ke warungnya langsung. Ya. Betul. Kalau boleh tahu warungnya di mana Pak? Warungnya itu di RT 9 Tempuran Kasihan Bantul Yogyakarta, namanya Sate Kambing Mutiara Eva. Mutiara Eva juga itu. Betul. Terus yang selanjutnya, ya. Kalau harga kurban hewan gini itu kisaran berapa tuh Pak? Dari 2 juta sampai 7 juta, tapi yang paling laris itu di angka 2.500.000 sampai 3.500.000. Berarti ya tengah-tengah ke atas gitu. Tengah-tengah ke atas. Yang stabilnya itu rata-rata di angka 3 juta, ya 3 juta sampai 3.500.000 itu yang paling laris gitu. Sekitaran segitu ya. Betul. Terus yang keempat ini gimana atau Pak? Kok Bapak bisa punya ide itu pakai SPG itu? Itu awalnya saya jalan di mall. Jalan di mall saya lihat SPG dengan penampilannya sangat rapih dan menawan, cantik ya. Itu saya mikir bisa nggak diaktualkan untuk jualan kambing kurban. Itu sebenarnya banyak hal yang harus saya pikirkan karena mereka belum terbiasa, apalagi berhubungan dengan benda hewan hidup ya. Maksudnya
bener-bener belum rumputnya yang kadang ada yang gatal dan lain-lain. Mereka bener-bener membiasakan dari awal. Tapi karena itu adalah ide yang harus saya aktualkan dan harus saya lakukan itu. Ya makanya alhamdulillah sampai detik ini malah di luar dugaan saya. Bisa benar-benar dahsyat banget. Boom, viral ya. Viralnya luar biasa. Malah kayaknya di Jogja baru ini ya, Pak. Baru ini. Belum ada. Dan malah sekarang seluruh Indonesia membahasnya kandang saya. Iya, itu gara-gara viral itu. Viralnya itu. Bagus Pak, triknya marketing Pak. Terus udah berapa lama pakai SPG? Dari tahun baru ini baru atau tahun sekarang? Baru tahun ini. Baru tahun sekarang. Jadi SPG itu macam-macam. Jadi ada yang SPG full memang SPG, ada yang penyanyi, ada yang itu. Yang penting mereka itu ketika kondisi kosong nggak ada jadwal itu datangnya ke sini. Gitu. Promosi itu jualan di online gitu bisa mereka. Berarti baru tahun ini ya? Baru tahun sekarang, tapi mengerikan. Dahsyatnya itu luar biasa. Ya? Dampaknya luar biasa sekali. Oke Pak, terima kasih. Siap. Sekian. Oke kita. Tenan deh. Ora ngono kuwi tenan. Sekian liputan sore kali ini di kandang kambing Mutiara Eva. Sampai jumpa di liputan-liputan lainnya. Bye-bye. Baik pemirsa, kembali lagi di Listen News. Berita kali ini akan membahas seputar kuliner dan wisata rekomendasi yang cocok untuk dikunjungi oleh pemirsa sekalian. Berita pertama ada dari kuliner makanan khas daerah Yogyakarta. Gudeg Mbok Lindu merupakan salah satu makanan khas kuliner wisata yang wajib dikunjungi saat pemirsa liburan di Jogja. Langsung saja simak bersama rekan kami. Di sini kita langsung wawancarai yang di Gudeg Lindu dengan Ibu siapa? Ibu Rafia. Oh, sejak kapan berdirinya Gudeg Lindu ini, Bu? Dari tahun 40. 40. Kenapa namanya Gudeg Lindu itu? Sejarahnya apa itu? Karena ini warisan dari Simbah ini. Dari Simbahnya. Pesan-pesan buat pelanggan setia yang ada di sini, Bu? Sana ya kita harus apa ya? Apa ya? Pokoknya ya harus mempertahankan cita rasanya lah. Jangan sampai ya malah sesuai dengan dulu gitu, nggak harus berubah gitu. Bumbunya harus tetap sama gitu. Ya udah, sekian dari saya menjadi reporter. Kurang lebihnya saya undur diri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kedua ada dari tempat wisata di Kaliurang, Yogyakarta. Salah satu tempat wisata yang harus dikunjungi jika Anda berlibur ke Jogja. Destinasi di Yogyakarta terdapat banyak wahana, salah satunya ada wahana Jeep Tour. Langsung saja kita simak bersama rekan kami yang sudah ada di sana. Selamat sore. Hari ini saya berada di Karang Pramuka Kaliurang dan saya akan mewawancarai beberapa orang di sini. Oke, let's go. Hari ini saya sedang bersama Mas siapa? Raffi. Mas Raffi. Mas Raffi ini sebagai apa di sini? Sebagai admin. Sebagai admin. Makan ini. Bisa diceritain sedikit nggak Mas awal mula ini dibangun?
Kalau awal mula dulu sebenarnya cuma ikut-ikut sebenarnya, ikut-ikut. Oh, berarti sebelum sini ada lagi ya? Ada lagi, ada. Jadi dulu itu medio tahun 2021-22 nggak salah, lupa saya. Atau itu akhir tahun. Ya. Jadi dulu sudah ada di warna kuning di Telaga Putri. Yang di Telaga Putri warna kuning. Warna kuning itu udah duluan dia. Habis itu jadi warna merah yang ada di Taman Kasana itu ada juga. Nah, kita hanya ikut-ikut juga loh. Kenapa enggak di sini? Kan di sini belum ada. Jadi bertitik ada gitu. Tidak ada. Kita buka juga. Alhamdulillah itu hanya ada 4 orang. Saya, Mas Dias, Mas Dani, sama Mas Eko namanya dulu. Dulu itu terbatas cuma ada 13 unit dulu. 13 unit. Terus Akhirnya sekarang bisa jadi sebanyak ini. Pasti ada ininya ya. Pasang surut pasti dari ada. Banyak ini tambah unit terus gitu. Sebenarnya kita juga akhirnya kayak karena kita keteteran juga karena unit kita terus. Oke. Jadi karena kita keteteran juga unitnya kurang, ya. Akhirnya kita tambah lagi ya, kita akhirnya gandeng-gandeng warga sini. Oh, berarti ini ada yang titipan juga. Jadi kita kolektif sebenarnya. Enggak satu bendera gitu. Enggak. Tapi kolektif. Tadi berapa orang? Ya itu satu bendera. Satu bendera RW 16 ini, RW Kalurang Timur di atas ini. Tuh. Nah gitu. Terus tadi kan di dalam sempat ada ATV juga. Nah, itu awalnya gimana, Mas? Dan ini sama. Ikut juga. Berarti yang lain ada dulu. Kita ngikutin. Nanti sini belum ada juga TV. Akhirnya kita buka TV juga. Ikut algoritmanya. Algoritmanya itu. Ya meramaikan wisata juga lah. Iya. Nambah opsi. Miring ya. Busrung. Ya, selamat sore Mbak. Ini dengan Mbak siapa? Iya. Mbak siapa? Rosa. Ini dari mana ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Naik apa ke sini? Naik motor. Naik motor? Iya, tapi di sini, maksudnya di Jawa Tengah. Udah Ini lama di Jogja. Jawa Tengah. Oh. Di Jawa Tengah. Maksudnya aslinya. Oh, aslinya Jawa Timur. Ini ke sini acara apa ya, Kak? Liburan aja. Liburan gabut. aja. Tanggal merah. Mbaknya kuliah apa? Kerja di mana? Di skincare. Skincare? Di Ela. Aduh, apa itu? Di Ela Skincare. Jogja ada. Itu Jogja loh, ada. kayak klinik kecantikan. Klinik kecantikan buat perawatan itu loh. Iya. Di situ. Owner apa? Customer ya, service. Oh, customer service. Apa Mas? Redek ya? Ngeblank. Jadi nanti di cut. Oh iya, cut ya Mas ya, nanti cut ya. Berdua aja nih. Iya, berdua aja. Mumpung libur kerja, terus udah planning mau ke Jogja, terus ya udah kesini. Cuma sehari ini destinasi kedua sih ini. Oh, yang pertama Soalnya ya? tadi itu di mana sih yang ada view Merapinya? Bukan kopi Merapi yang itu loh, satunya. kelihatan Pelangon. jembatan yang Iya. dulu buat syuting KKN itu loh. Oh, Tankaman. Iya, Tankaman. Di Kalurang juga sini. Di situ. Tadinya tuh di situ aja. Kok tahu di Ya, dari TikTok. sangat membantu ya TikTok ya. Banget FYP banget. Banget. Ternyata Tapi lebih bagus aslinya. Sebenarnya saya juga tahu banyak tempat ya. Kalau mau. Boleh. Rekomendasiin ya? Di Ya. Jogja juga. Jogja semua. Oke. Next. Boleh. Kalau Kebetulan libur, aku sama ini traveler. oke. Boleh. Mungkin ini Kak, pantai rekomendasi Pantai. Pantai gimana? Pantai banyak. Mau yang sepi apa yang Yang sepi, yang masih Yang jarang banyak kenceng gitu? Pokoknya yang Bisa. bagus. Bisa. Boleh. Soalnya pengen ke pantai tuh sebelumnya. Cuma kalau pantai kan terlalu jauh ya. 2 jam sampai 3 jam. Ya sekitar segituan. Terus habis ini mau kemana Kak? Mau pulang. Mau pulang. Oh, Kuliner dulu sih, ada rekomendasi nggak? kuliner paling sate ratu kalau enggak Jangan ini. Sate Ratu. Benar, kita mau ke sana. Oh, tadi mau ke Nah, sana. itu enak. di kota ya? Di Di Malioboro. kota ada, di deket sini ada. Dekat sini ada. Masih Sleman ya. Oh, masih sini. Oke deh, coba deh nanti. Tapi Nanti ke- original kan, maksudnya dari cabangnya. Ya itu tadi beberapa narasumber yang saya interview. Kita lanjut nanti malam di JNM. Oke. Berita ketiga ada dari makanan khas dari Solo, salah satu makanan khas Serabi Solo yang harus dikunjungi jika Anda berlibur ke Solo.
Langsung saja kita simak bersama rekan kami yang sudah ada di sana. Selamat pagi pemirsa. Sekarang saya sedang berada di salah satu cabang dari Serabi Notokusuman yang berada di Jalan Sultan Syahrir nomor 106 Solo. Di sini adalah salah satu cabang dari Serabi Notokusuman di Jalan Muhyamin nomor 2. Ingin tahu selanjutnya? Mari ikut saya. Ya, sekarang saya sudah berada di dapur pembuatan Serabi Notokusuman. Dan di sini ada ibunya yang menjual maring. Selamat pagi, Bu. Ya. Dengan Ibu siapa? Iya. Bu? Iya. 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 Ini bukannya jam berapa ya, Bu, biasanya? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Itu udah pasti rame, Bu? Iya, Pak. Rame sudah ready. Maksudnya pagi jam 5 itu udah ready. Sudah banyak yang beli. Iya. Biasanya untuk sehari itu habis berapa? Kalau sini cuma 10 kilo. Oh, maksimal Iya. 10 kilo. Iya. Sana hampir 200 kilo. Yang di pusat ini. Iya. Kalau boleh tahu ini bikinnya pakai bahan apa aja ya, Bu? Tepung beras sama santan sama gula. Cuma sama itu. Iya. Ini yang itu bukan ya, Bu? Yang ada kuahnya gitu. Enggak ada. Cuma ini doang. Dicampur adonannya Berarti sama beda yang sama di Temanggung itu ya? Yang sapi cucur itu ya? Iya. Sapi cucur itu kan kuahnya sendiri, sapinya sendiri beda. Yang bikin beda apanya nih, Bu? Ya beda kan sana Nggak pakai dipisah. kuah ini ya? Iya. Nah sini kan langsung Ciri khasnya dicampur. sini langsung Campur ya. langsung di adonannya. Iya sama jadi satu. Untuk per satunya harganya berapa, Bu? Atau Kalau paket? yang putih 2.800, kalau yang coklat 3.000. Coba 3.000. Satu packnya itu isi 10, ada isi 5, ada isi 20 ada. Berarti per paket gitu ya, Bu? Iya. Tapi bijian boleh kalau Bijian boleh? kalau pas masak itu bijian boleh. Ini kalau kompor segini tuh modalnya mungkin ya banyak. Ini udah berapa tahun ya? 18 tahun tuh kompornya. 18 tahun di sini, Bu? Di sini. Lama Waktu juga ya, kita Bu? buka sampai sekarang belum. Ya kadang di servis Cuma gitu aja. servis-servis Ya. yang bagian khasnya itu ya? Iya. Nah waktu dulu harganya ya 3 jutaan satu. Satunya ini? Iya. Oh iya, Bu, kalau Surabi ini kan sekarang baru zamannya anak-anak muda. Ya. Kira-kira ada nggak ya konsumen yang muda tuh beli ke sini? Banyak. Banyak malah. Banyak. Dari warga sini apa? Dari pengunjung luar kota ada. Kalau sini biasanya konsumennya itu dalam kota. Dalam kota. Cuma kan sana biasanya yang pusat itu luar kota. Oh, malah yang sana ya? Iya, yang luar kota ya, Bu? kalau sini biasanya itu pagi itu pasti pesanan untuk hotel-hotel, Lorkin, Hotel, Royal gitu pasti setiap Oh, berarti pagi. kalau yang di cabangnya cuma yang di daerah-daerah iya sini sama hotel kota, itu. dalam kota. Ya. Biasa catering itu pesannya di sini. Kalau kirim-kirim ke misal ke luar Solo gitu bisa, Bu? Nggak bisa nih. Nggak bisa, berarti Nggak harus kuat. di sini ya? Iya, iya. Nggak Ibunya ada udah transportasi. kerja berapa lama nih, Bu? Ya dari buka sini. Buka sini. Dari Kira-kira buka tahun berapa sini. itu? Dan 18 tahun yang lalu berapa ya ini ya? Ini 18 24. Berarti ya sekitar sekitar itu. 24 tahun ya, Bu? 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Berarti seumuran saya itu ya. Oh iya. Oh anak saya umur 5 yang Ragil sampai sekarang udah pergi luar negeri. Alhamdulillah. Iya. Ini berarti rame terus ya, Bu? Iya, puji Jam Tuhan. 5 buka. Buka sampai nanti jam agak pagi. 12. Oh, 12. Biasanya dulu sampai sore, cuman sekarang dibatasi soalnya kan ya banyak yang buka
buka. Oh iya. Iya. Berarti masih ada cabang-cabang yang lain? Masih ada, cuman yang di dalam kota cuma sini sama kan. Sini sama yang Ya, kita. nggak boleh. Terima kasih atas waktunya. iya. Ya, sekian liputan berita yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita keempat ada dari makanan khas dari Solo. Salah satu makanan khas Selat Solo yang harus dikunjungi jika Anda berlibur ke Solo. Langsung saja kita simak bersama rekan kami yang sudah ada di sana. Selamat siang pemirsa, saya sedang di Selat Solo Fins yang terkenal di Solo dan makanan khas Solo. Yuk kita masuk. Selamat siang Kak. Ini dengan kakak siapa? Dengan Kak Sri. Kami dari kampus Amikom ingin mewawancarai kakak tentang Fins. Mulai pertanyaan yang pertama ya Kak. Sejak kapan berdirinya Fins? Untuk Fins itu berdiri dari tahun 2008, di mana ini nggak sebesar ini dan udah berapa cabang. Dulu itu masih di gerobakan gitu dan pemiliknya sendiri yang jualan gitu. Terus ada berapa cabang di Fins? Untuk cabang sekarang ada 10 mau 11 karena UMS membuka, ada di Dr. Un Kandang Sapi, Alun Plaza, Rumah Sakit Indriati, Lotte Mart, Solo Grand Mall, Goro Asalam, dan di JIH sama yang di cabang di Semarang itu juga ada di RS Mangunkusuwanegara. Banyak ya? Ya, sama di UNS juga udah di Fakultas MIPA. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi Selat Solo untuk menarik perhatian pelanggan sampai ramai ini? Kalau mungkin karena juga dari rasanya itu kan kita itu kan beda. Kayak kita kan murah, banyak, kenyang, terus sehat juga. Jadi mungkin karena itu menarik pelanggan-pelanggan yang lama buat kembali lagi. Selain itu kita juga melakukan promosi secara online maupun offline. Kalau offline kita ikut-ikut bazar yang ada di Solo. Ya, kemarin itu ikut yang di Mangkunegaran, terus ada juga di Jakarta kita ikut juga. Terus nanti bulan Juni ini kita juga ikut bazar yang selera rasa, itu juga ada bulan Juni ini tanggal 21 sampai 23. Terus untuk yang secara online kita aktif di Instagram buat promosi-promosi gitu. Aku Maria. Natalia. Mbak asli Solo? Asli Solo, iya. Oke, ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Apakah kakak pelanggan setia Selat Fins? Gituan ya, setiap hari Minggu sih aku pasti kesini. Kalau pulang dari gereja tuh pasti mampir-mampir sini. Gitu. Oke. Kalau dari rasa yang disajikan dari Fins, kakak cocok atau enggak? Kalau aku cocok ya, karena di sini tuh kayak lidahnya itu masuk gitu loh ke aku. Dan di sini tuh kan varian menunya banyak, kan nggak hanya selat ya, kan ada kayak sop matahari, terus ada tahu acar, ada ketoprak, jadi kayak gitu tuh kan banyak versi kayak gitu. Jadi yang bikin ketagihannya itu, dan juga jajanannya juga banyak sih di sini. Nggak membosankan ya. Betul. Ya. Dan harganya terjangkau yang pasti itu sih. Standarnya Solo ya. Murah sih menurut aku masih. Untuk pesan dan kesan untuk salad Fins apa ya? Semakin dipertahankan aja sih buat rasanya ya. Jadi biar lebih banyak pelanggan yang datang ke sini, terus biar lebih ramai lagi kayak gitu. Kalau pelayanannya udah bagus sih menurut aku. Berita terakhir ada dari wisata Pasar Malam di Maguwo, Yogyakarta. Salah satu tempat wisata pasar malam yang dikunjungi saat Anda sedang ingin kuliner dan bermain wahana yang ada. Langsung saja kita simak bersama rekan kami yang sudah ada di sana. Selamat malam, saya Afik Novari. Saya kali ini berada di
pasar malam yang terletak di Maguwoharjo. Di sini banyak jajanan juga banyak wahana seru. Mari simak kelanjutannya. Ya, kali ini saya sudah berada di pasar malamnya. Di sini banyak wahana-wahana arena yang menarik. Juga banyak orang-orang pada berjualan. Terus ada yang jualan jajanan barang yang tentunya paling enak-enak. Let's go. Ya, kali ini saya bersama Mas siapa, Mas? Nelson. Ya, ini Mas siapa? Nel. Ya, saya Afik, Mas. Afik. Ya. Ini dari mana Mas asalnya, Mas? Godean, Mas. Godean. Terus Masnya? Sama Godean. Dari Godean juga. Di sini nganu Mas, mau bertanya Mas. Ini yang membuat Masnya tertarik ke sini itu apa, Mas? Karena refreshing, Mas, ya. Refreshing. Ya, healing gitu ya berarti? healing. Soalnya di sini ramai orang kan. Ramai orang juga banyak jajanan di sini, jadi tertarik Mas di sini, Mas. Oh, terus kalau di sini itu apa ya sih Mas kalau yang wajib dicoba kalau ke sini? Barusan habis main itu, Mas. Asik, Mas. Oh, Ya, main balon. Main balon. Itu wajib dicoba itu. Wajib, Mas. Seru banget itu, Mas. Seru katanya seru. Kalau Masnya apa, Mas? Main kan biasanya kalau habis main kan lapar ya. Lapar. Berarti cari jajan. Ya, cari jajan. Kebetulan kalau yang suka mie ayam di depan stadion. Depan stadion. Wah, ayam. Rekomendasi banget. Rekomendasi. Murah-murah juga jajan. Murah-murah. Terus kesan-pesannya Mas di pasar malam, buat pasar malam. Asik tuh. Asik sih, Mas. Asik. Mantap. Teman-teman yang mau ke pasar malam langsung datang aja. Berarti langsung datang ke Maguwo aja ya? Betul. Sekian liputan dari saya di Maguwo malam ini. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Sekian berita dari kami. Saya Tanaya Putri. Dan saya Farel Akbar, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan Listen News selanjutnya. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang membuat banyak perubahan positif bagi masyarakat. Dikemas dari sudut pandang yang unik dan menarik, tentunya akan menceritakan berita yang akurat. Tentu saja kami sajikan untuk Anda Informasi yang teraktual dan terpercaya. Semuanya kami rangkum di Listen News.